Bayangkan ini, seorang bek kiri senilai 62 juta pound, dengan rambut ikonik dan gaya bermain agresif, datang dengan ekspektasi besar, lalu jatuh di panggung paling kejam sepak bola. Dia dicemooh, diragukan, dan cepat diberi label sebagai kesalahan mahal. Namun sepak bola modern punya satu hukum, yang bertahan bukan yang terkuat, tapi yang mau berevolusi. Disitulah kisah ini dimulai. Ini bukan sekedar cerita seorang bek. Ini tentang perubahan identitas, tentang pemain setinggi 172 cm yang dipaksa menjadi gelandang bayangan, pengatur tempo, dan alat taktik. Tentang tekanan, tentang ego, tentang penolakan untuk dilupakan. Inilah kisah Mark Cucurella. Bukan comeback biasa. Inilah cermin evolusi sepak bola modern. Simak kisahnya. Cucurella, según una paella. Cucurella, se ve una estrella. Sebelum menjadi nama yang ditakuti para winger Eropa, Mark Cucurella hanyalah bocah kecil dari Alella, sebuah kota kecil yang bisa ditempuh selama 20 menit dari Barcelona. Ibunya, Patricia, punya satu keyakinan yang nyaris irasional. Jangan pernah potong rambut Mark. Rambut keritingnya adalah identitas. Itu keberuntungan. Itu adalah takdir. Perjalanannya dimulai dari lantai futsal FS Alella, tempat kaki kecilnya belajar sentuhan pertama dan kontrol bola dalam ruang sempit. Pada 2006, bocah berusia 8 tahun itu dipinang Espanyol, rival lokal Barcelona. 6 tahun di Akademi Biru Putih itu mengasah mentalitasnya. Namun di tahun 2012, ketika Barcelona datang mengetuk pintu, keputusan itu sudah jelas. Tidak ada yang menolak La Masia. Di La Masia, akademi legendaris Barcelona, Mark tumbuh bersama filosofi tiki-taka. Ia menyaksikan Xavi, Iniesta, dan Puyol dari dekat. Tapi seperti banyak pemain muda Barcelona, jalan menuju tim utama adalah labirin tanpa ujung. Ketika kesempatan tak kunjung datang, Mark membuat keputusan berani. Dia memilih pergi. Tidak seperti banyak lulusan La Masia yang nyaman di zona aman, Cucurella memilih jalan keras. Eibar, Getafe, tim-tim kecil yang harus berjuang untuk bertahan hidup di La Liga setiap musim. Di sana, ia belajar sesuatu yang tak diajarkan di akademi manapun: ketangguhan. Menurut The Telegraph, Cucurella mengakui bahwa bermain di klub-klub kecil mengajarkannya menghargai kemenangan dengan cara yang berbeda. Setiap poin adalah perayaan seminggu penuh. Setiap gol berarti menjauh dari degradasi. Bukan tentang menjadi bintang, tapi tentang bertahan hidup. Awal musim 2021-2022 adalah momen yang mengubah arah segalanya. Brighton membayar 18 juta euro untuk Mark Cucurella dari Getafe. Transfer yang terlihat biasa, namun bagi Graham Potter merupakan investasi ide. Cucurella bukan pemain jadi, melainkan prototipe bek modern. Seseorang yang bisa hidup dalam sistem yang terus berubah. Ia datang sebagai pengganti Solly March yang cedera.
tepat di tengah taktik Potter yang cair dan fleksibel, di mana formasi bisa berganti beberapa kali dalam satu pertandingan. Dia bisa bermain sebagai wingback, bek tengah kiri, hingga gelandang bayangan dalam fase build up. Ia membaca ruang, bukan posisi. Dalam tim Brighton yang menjadi salah satu penguasa bola terbaik Premier League musim itu, Cucurella berperan penting. Meski tubuhnya kecil, tetapi timing dan agresivitasnya presisi. Setelah periode awal yang sulit, performanya memuncak sekitar Maret 2022 bersamaan dengan kebangkitan Brighton. Dengan tinggi 172 cm, dia hebat di udara. Sebuah simbol yang menunjukkan kontribusinya selalu melampaui statistik. Di akhir musim, ia dinobatkan sebagai Players Player of the Season dan Supporters Player of the Season. Players Player of the Season and now the Fans Player of the Season as well. 2 awards in one night in your first season. How does that feel? No, it's better. It's not possible. It's my. It is. You just did it. Hey, Gaffa, next season put me in the bench. I don't like to speak English. Dalam waktu 1 tahun, Brighton mengubah pembelian murah menjadi salah satu bek kiri terbaik liga. Performa itu menarik perhatian Pep Guardiola. Manchester City membutuhkan bek kiri yang bisa memainkan peran sebagai inverted fullback, membangun serangan, dan berpikir seperti gelandang. City memberikan tawaran, namun ditolak. Brighton tahu nilainya dan memilih tidak bergeming. Cucurella sendiri mengajukan transfer request. Dia mengakui sangat sulit menolak tawaran Guardiola. Tapi kemudian, City mundur karena harga tak kunjung turun. Di celah itulah, Chelsea masuk, membayar 62 juta pound dan memecahkan rekor penjualan Brighton. Setahun kemudian, Guardiola kembali dengan pelajaran yang sama. Tanpa kompromi, City merekrut Josko Gvardiol dengan harga hampir 80 juta pound, menjadikannya bek mahal kedua dalam sejarah setelah Harry Maguire. Sebuah koreksi mahal yang seolah berakar dari kekecewaan mereka di musim sebelumnya. Tepatnya di bulan Agustus 2022, Chelsea mengumumkan kedatangan Cucurella, salah satu penjualan tertinggi Brighton dan menjadi salah satu bek termahal di dunia. Dan ekspektasi langsung menjadi hantu yang kejam. Musim itu seperti neraka biru bagi Chelsea. Thomas Tuchel dipecat, Graham Potter datang, namun gagal. Frank Lampard kembali, tapi Chelsea finish di posisi 12. Cucurella bermain dalam 33 pertandingan, hanya membantu dengan 2 assist. Performanya inkonsisten. Kritik datang bertubi-tubi. Dia dianggap sebagai salah satu pembelian paling bodoh yang dilakukan Chelsea. Namun, ada badai yang tak bisa dilihat oleh kamera, tak bisa dipahami para kritikus, dan sedang terjadi di rumahnya. Putra sulungnya didiagnosis mengalami autisme. Awalnya, mereka hanya mengira bocah itu terlalu pendiam dan sulit berinteraksi. Dan dokter di Brighton belum bisa memberikan keputusan final tentang apa yang dialaminya, karena bocah itu masih terlalu kecil. Setiap hari Cucurella mengantar anaknya ke sekolah reguler, tapi harus langsung menjemputnya karena sang anak terus menangis. Bek yang terbiasa dengan tekanan puluhan ribu penonton itu hancur oleh rasa tak berdaya sebagai seorang ayah. Dalam dunia sepak bola yang kejam, di mana pemain diukur hanya dari performa mereka, Cucurella mengingatkan kita bahwa para pemain itu adalah manusia dengan keluarga, dengan masalah,
dengan perjuangan pribadi yang tidak terlihat di media. Fans yang mengkritiknya sebagai pembelian gagal tidak tahu bahwa dia pulang ke rumah setiap hari dan harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada apapun yang bisa diberikan oleh sepak bola. Mauricio Pochettino kemudian datang untuk musim 2023-2024. Kompetisi di posisi bek kiri memanas. Di sana ada Ben Chilwell, Levi Colwill, Cucurella harus berjuang untuk setiap menit bermainnya. Cedera engkel di awal tahun 2024 tampak akan mengakhiri musimnya. Namun sesuatu berubah. Di 14 pertandingan terakhir musim 2023-2024, Cucurella menjadi starter. Pochettino menemukan sesuatu, inverted fullback rule. Cucurella tidak lagi hanya sebagai bek kiri. Dia menjadi gelandang bayangan, pembangun serangan, dan pengganggu pressing lawan. Dia membuktikan dirinya bukan hanya bertahan hidup, dia berkembang. Juni 2024, di Jerman, Euro dimulai dengan beberapa keraguan untuknya. Bahkan sebelum bola pertama ditendang, Cucurella sudah diadili. Gary Neville menyebut namanya sebagai alasan mengapa Spanyol tidak akan melangkah jauh. Dia dianggap tak meyakinkan, bayangan dari masa sulitnya di Chelsea. Turnamen berjalan, dan komentar itu pelan-pelan berubah menjadi lelucon. Cucurella bermain hampir di setiap laga, tenang, rapi, dan tanpa drama. Ia menguasai sisi kiri Spanyol dengan presisi, jarang kalah duel, nyaris tak pernah dilewati. Di sisi kirinya, Nico Williams diberi kebebasan penuh untuk menyerang. Karena di belakangnya, Cucurella selalu ada. Kemitraan mereka menciptakan tekanan konstan. Perlahan, sisi kiri Spanyol berubah menjadi senjata utama turnamen. Puncaknya datang pada 14 Juli 2024 di Olympia Stadion Berlin, final melawan Inggris. Skor imbang menjelang akhir laga. Menit ke-86, Cucurella mengirim umpan yang tepat pada waktunya. Gol kemenangan, Spanyol juara Eropa. Cucurella masuk team of the turnamen. Dari pemain yang diragukan, dia berubah menjadi pahlawan. Ia menepati janjinya, mengecat rambutnya merah, dan di tengah perayaan di Madrid, ia memimpin CHAN yang bergema ke seluruh Eropa. Euro 2024 bukan sekedar turnamen baginya. Itu adalah kelahiran kembali. Cucurella, se come una paella. Cucurella, se bebe una estrella. Marc Cucurella adalah gambaran bek masa depan. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia relevan dengan arah sepak bola modern. Di Chelsea era Enzo Maresca, perannya tidak lagi berhenti di garis samping. Ia bergerak ke dalam, menjadi gelandang bayangan saat build up, membentuk struktur yang membuat tim tetap seimbang saat menyerang dan aman saat kehilangan bola. Saat sisi kanan turun membentuk 3 bek, dia memberi Chelsea kontrol di area paling krusial. Di fase menyerang, dia menjadi ancaman. Dia bukan fullback yang ikut sistem. Dia adalah bagian dari sistem itu sendiri. Namun kecerdasan posisional hanya separuh ceritanya. Separuh lainnya adalah intensitas. Cucurella bukan bek yang menunggu. Ia menekan, mengganggu, dan memotong serangan sebelum berkembang. Dia membaca niat lawan lebih cepat dari kebanyakan pemain. Tahu kapan harus maju dan menahan diri. Agresif tanpa hilang kontrol. Inilah kualitas yang membuatnya efektif melawan winger paling eksplosif, tanpa perlu mengandalkan fisik superior. Dia bertahan dengan otak bukan otot. Bukan kebetulan dia menjadi serba bisa. Sejak muda Cucurella hidup dengan berbagai peran bek. Kualitas pendidikannya menjadi satu hal yang langka.
Dia memahami permainan secara utuh. Itulah sebabnya ia bisa bertahan di lingkungan yang terus berubah. Dari Brighton hingga Chelsea, dari klub hingga tim nasional. Di balik itu semua, ada dimensi lain yang sering dilupakan. Bisnis. Harga mahal Cucurella sempat dijadikan senjata untuk menyerangnya. Seolah angka transfer adalah definisi kualitas. Padahal, di sepak bola modern, fullback adalah salah satu posisi paling bernilai karena mereka menghubungkan segalanya. Pemain dengan kemampuan seperti itu tidak banyak. Brighton memahami ini lebih dulu. Mereka tidak sekedar membeli pemain, mereka menciptakan nilai. Cucurella adalah produk sempurna dari sistem itu. Bukti bahwa rekrutmen modern bukan soal insting, melainkan visi. Perjalanan Cucurella tidak pernah mudah. Ia ditinggalkan klub masa kecilnya, dipinjamkan, diragukan, dibeli mahal, lalu dikritik tanpa ampun. Cedera datang, kepercayaan diri diuji. Tapi di setiap fase, ia memilih satu hal yang sama: bertahan dan bekerja. Ia tidak berusaha memenangkan opini publik. Ia hanya berusaha menjadi lebih baik dari kemarin. Dan perlahan, narasi berubah. Musim 2024-2025 menjadi titik di mana semuanya menyatu. Ia tidak lagi pemain yang mencoba membuktikan diri. Dia adalah fondasi. Chelsea bangkit, sistem Maresca bekerja, dan Cucurella menjadi penghubungnya. Bukan bintang paling terang, tetapi roda yang membuat mesin berputar. Tanpanya, struktur runtuh. Warisan dari keberadaannya mulai terlihat. Cucurella mungkin tidak akan dikenang seperti Dani Alves atau Jordi Alba. Tapi ia bisa dikenang sebagai sesuatu yang lebih relevan. Blueprint seorang bek modern. Pemain hybrid di era hybrid. Bukti bahwa adaptasi adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan sepak bola. Saat ini bersama The Blues, Cucurella menjadi pemain ketiga tertua di tim. Dia tak hanya membantu para pemain muda beradaptasi di klub itu. Berdasarkan informasi orang dalam The Athletic, dia juga dimintai pendapat setiap kali klub akan merekrut pemain baru. Ini bukan cerita tentang kesempurnaan. Ini cerita tentang bertahan, berubah, dan tumbuh. Dan di sepak bola modern yang terus berevolusi, kemampuan untuk tumbuh menjadi skill paling berharga dari semuanya.